Ada kasus seorang direktur yang masuk dalam akta ingin didemosi menjadi GM. Apakah gajinya bisa diturunkan ke level GM? Pertanyaan pertama. Kedua, dan apakah statusnya bisa berubah jadi karyawan dengan masa kerja saat yang bersangkutan jadi GM? Wah, ini seru nih. Ya. Seorang direktur yang namanya masuk dalam akta pengen didemosi jadi GM. Ya. Hal pertama yang harus kita pahami dalam kasus ini adalah ada dua hukum yang mengatur tentang direktur ini. Ya, direktur yang mana nih? Ada direktur yang menjadi karyawan, yaitu direktur yang menggunakan perjanjian kerja atau yang mencapai posisi itu berdasarkan perjuangan karir dari bawah. Dia masuk dari staff, jadi supervisor, jadi manajer, jadi GM sampai jadi direktur. Tapi semuanya masih jadi karyawan. Pakai perjanjian kerja dari awal, 20 tahun, 25 tahun untuk mencapai posisi direktur tadi. Maka direktur yang seperti ini adalah direktur yang statusnya karyawan dan hukum yang melindungi dirinya, yang mengcover dirinya adalah hukum ketenaga kerjaan. Itu direktur yang pertama. Ada direktur yang kedua yang ternyata namanya muncul dalam akta, ya, disebutnya direksi bahasa hukumnya sebenarnya dalam akta perusahaan, ya, disebutnya direksi. Maka kepada direktur yang seperti ini atau direksi ini, hukum yang tunduk kepadanya itu berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 tahun 2007 yang sekarang ada revisinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang OJK tadi. Ya, jadi kita harus lihat nih direkturnya yang mana. Yang menarik adalah ada variasi dari dua ini, Pak. Ini biasa nih kalau di Indonesia itu selalu ada kalau kita punya dua jenis, 1 dan 2. Kalau di Indonesia selalu ada tambahannya, campuran dari 1 dan 2 kan gitu tuh. Gabungan dari 1 dan 2. Demikian juga ini. Variasi ini muncul di negara kita ini. Ada karyawan yang dia berangkat masa kerjanya dari karyawan. Kemudian pada tahapan tertentu dia namanya dimasukkanlah dalam akta perusahaan. Tetapi status dia sebagai karyawan masih tetap ada. Nggak di PHK, nggak diberhentiin, tapi namanya muncul dalam akta. Nah, ini yang menjadi potensi masalah bagi perusahaan. Dan hari ini begitu banyak perusahaan yang masih belum menyadari resiko hukum dari keadaan ini. Maka kalau Bapak Ibu lihat salah satu video di YouTube-nya channel DHM Partners, itu bicara tentang direktur versus direksi, nanti silakan dilihat. Itu bahasannya banyak banget tuh, viewersnya paling banyak, ya. Karena memang isu itu ternyata paling banyak di lapangan. Dan perusahaan justru paling banyak tidak paham tentang kasus ini. Tidak paham juga tentang resiko yang mungkin muncul di kemudian hari. Ya, banyak kasus di lapangan yang akhirnya perusahaan menjadi bulan-bulanan. Dari si karyawan pada saat si karyawan tersebut menggugat perusahaan. Dia menggugat dari sisi, dia akan melihat nih, yang paling besar benefitnya buat dia, pakai hukum yang mana? Hukum perseroan atau hukum ketenaga kerjaan. Kalau setelah dia berhitung dengan kuasanya ternyata lebih besar benefitnya hukum ketenaga kerjaan, maka dia akan ngotot di bidang itu, di hukum itu. Kalau ternyata benefitnya dia hitung lebih besar di ketenaga kerja, di perseroan, maka dia kejar ke sana. Karena di undang-undang perseroan prosesnya agak lama, ya. Jadi sangat bergantung benefitnya lebih besar mana bagi si karyawan. Dan ini banyak terjadi di lapangan, ya. Direktur-direktur yang di PHK oleh perusahaan itu kalau tidak diselesaikan dengan baik-baik, tidak tercapai kesepakatan, maka jadinya seperti itu. Perusahaan pusing dibuatnya, Pak. Pusing dibuatnya. Ya, jadi keresahan bagi karyawan maupun keresahan di manajemen sendiri. Karena biasanya direktur yang di PHK seperti itu masih ada direktur teman-teman dia yang kasusnya statusnya sama seperti dia. Itu masih ada di perusahaan. Dan mereka semua akhirnya mengantisipasi, wah siap-siap gua ntar gitu kan. Dan itu nggak enak buat perusahaan. Ya.
Karena kembali ke kasus yang tadi ditanyakan di YouTube ini, kalau dia direkturnya masuk dalam akta, saya melihatnya nggak melihat ke kondisi yang ketiga dulu ya, karena di sini nggak dijelaskan dia awalnya bekerjanya bagaimana. Dia masuk dalam akta, saya asumsikan bahwa si direktur ini dia memang penunjukannya berdasarkan RUPS dan dia memang profesional yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Perseroan. Jadi yang kelompok 2 tadi. Kemudian dia dianggap nggak berhasil misalnya, mau didemosi jadi GM. Dalam cara pandang hukumnya tentu tidak mudah atau hampir tidak mungkin. Kenapa? Karena hukumnya berbeda. Jadi dalam konteks direksi, menurut Undang-Undang Perseroan, apabila memang si pemegang saham sudah tidak cocok lagi dengan si direksi itu, maka putuskan, cabut, berhentikan. Berdasarkan RUPS juga, ya. Jadi diberhentikan sebagai direksi, ada prosedurnya, udah jelas di sana, ya. Baru apabila ternyata setelah dilepas posisi direksinya, kemudian dia mau dipekerjakan kembali dalam posisi GM, nah itu berarti rekrutmen, berarti direkrut sebagai karyawan baru. Tentu masa kerjanya adalah sejak dia tanda tangan perjanjian kerja sebagai GM, karena kan yang pada saat direksi kan dia bukan masa kerja lagi, tapi sudah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan, beda. Jadi beda hukumnya. Apakah ada kompensasi atau tidak bergantung pada ADART di perusahaan itu, ya, RUPS-nya, kemudian perjanjian awalnya bagaimana. Biasanya penunjukan itu sebelum penunjukan RUPS ada semacam perjanjian antara si calon direktur tadi dengan yang mewakili perusahaan, bahwa saya dapat honor setiap bulan sekian, dapat fasilitas ini itu, dapat dividen misalkan. Apabila ternyata di tengah kontrak 5 tahun ternyata diputuskan dengan alasan apapun, maka bayar kompensasi sekian dan sebagainya. Itu semua biasanya sudah ada di awal, ya. Jadi hukumnya berbeda. Maka pada saat dia direkrut kembali posisinya GM, tentu masa kerja mulai dari GM tadi, kemudian gajinya ikut gaji GM, ya. Jadi gambaran seperti itu. Itu yang sederhana. Yang repot adalah kalau ini direksi tadi asalnya adalah yang alternatif 3 tadi, yang campuran dari karyawan dan perseroan. Itu yang jadi repot, ya. Saya kalau udah yang kategori campuran itu nggak bisa dijawab dengan sederhana memang Pak Habib. Ya. Harus dilihat klausa-klausa mana yang bisa mengalahkan klausa yang lainnya atau menggantikan dan sebagainya. Baru bisa cari larinya kemana. Tanpa itu kita tidak bisa langsung menjustifikasi. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya di YouTube. Terima kasih.